Oke, kita balik lagi di video yang untuk pertemuan ke-6, pariwisata dan budaya. Di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang usaha kepariwisataan, yaitu jasa akomodasi dan jasa perjalanan. Teman-teman pasti sudah tahu ya jasa itu apa. Jadi jasa itu salah satu sektor utama perekonomian Indonesia selain barang. Jadi jasa itu bisa juga di dalam kehidupan masyarakat itu contohnya adalah jasa di bidang transportasi. Contohnya apa? Misalnya supir. Kemudian ada jasa di bidang komunikasi, keuangan, pendidikan, dan sebagainya. Jasa ini bentuknya tidak terwujud ya. Kita nggak bisa lihat kok bentuk jasa itu seperti apa sih. Lain kalau barang-barang kan kita bisa lihat ya wujudnya. Nah, karena dia tidak bisa terlihat, ada beberapa cara dalam uh, menjual jasa tersebut atau memperdagangkannya. Contohnya misalnya kita menjualnya itu untuk konsumen yang bisa dilakukan untuk melakukan perjalanan gitu, perjalanan entah ke luar negeri, ke dalam negeri, pokoknya melakukan perjalanan. Kemudian di sektor pendidikan juga kita bisa lihat menjual jasa. Di sini saya menjual jasa sebagai dosen, bukan barang ya gitu. Seperti itu salah satunya. Nah, di jasa untuk menjual ke konsumen dalam melakukan perjalanan, kita bisa sebutnya namanya jasa akomodasi. Akomodasi wisata di situ merupakan hal penting dalam pemenuhan kebutuhan wisatawan yang sedang berwisata. Para wisatawan cenderung membutuhkan akomodasi yang memiliki beragam varian harga maupun macamnya. Kalian juga kalau mau pergi itu kan pasti kita mikir akomodasinya bagaimana transportasi di sana, bagaimana hotelnya, kemudian bagaimana biaya hidup ketika kita jalan-jalan atau berpergian gitu. Kita pasti mikir di sana. Kemudian ada kegiatan pariwisata yang dengan kegiatan bisnis kita bisa sebut dengan akomodasi komersil. Emang ada ya yang akomodasi tidak komersil gitu. Jadi semua karena dia ujung-ujungnya apa? Bisnis gitu. Akomodasi komersil di bidang pariwisata bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menawarkan barang maupun jasa kepada wisatawan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi akomodasi komersil semua itu. Karena dia ingin tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Jenis akomodasi wisata yang biasa dipakai untuk tujuan komersil. Di sini teman-teman pasti kalau misalnya nginep di ketika lagi bepergian, pasti kalian kalau nggak tahunya hotel, villa, itu aja. Padahal ternyata ada komponen-komponen hotel yang kita bisa sebut kan, misalnya kita lihat hotel besar banget, kita bilang sebutnya hotel. Ada hotel yang kecil seperti penginapan kita bisa sebutnya hotel. Padahal ada perbedaannya di sana. Kita akan bahas satu-satu. Di sini ada hotel, ada motel, ada hostel, ada cottage dan bungalow, ada inn, ada guest house, ada kondominium hotel dan bumi perkemahan serta apartemen. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, hotel. Di sini saya pakai contoh gambarnya hotel Ibis Hotel. Kalau hotel itu dibagi menjadi empat jenis berdasarkan jumlah kamarnya. Kalau kita lihat hotel yang ruangnya atau kamarnya itu kurang dari 25 kamar, kita sebut hotel kecil. Kalau yang antara lebih dari 25 kamar dan kurang dari 100 kamar, hotelnya sedang. Kemudian hotelnya antara 100 sampai 300 kamar kita bisa sebut hotel menengah. Dan yang di atas 300 kamar kita sebut hotel besar. Teman-teman bisa lihat sendiri berdasarkan jumlah kamar yang ada pada hotel tersebut. Kemudian ada namanya motel. Motel itu lebih ke hotel kecil gitu. Di sini jarang ada motel ya. Biasanya di sini motel itu kita paling sebutnya penginapan. Gitu. Tapi kalau di luar negeri ternyata sejenis kos-kosan harian kali ya bisa dibilang, tapi elit. Mereka sebutnya motel. Penginapan yang memang didesain bagi mereka yang sedang berpergian jauh. Ada fasilitas parkir dan juga akses menuju highway. Highway itu kayak jalan besar gitulah.
Kan kita bisa di sini kalau di Indonesia tuh kita sebutnya penginapan atau kos-kosan elit. Ada hostel. Nah, ini adalah sarana akomodasi yang diminati anak muda karena harganya murah dan fasilitasnya ya memang seadanya. Dan satu kamar tuh biasanya terdiri dari beberapa kasur gitu. Jadi biasanya yang dipakai untuk backpacker, yang suka backpacker menggunakan hostel biasanya. Lalu ada cottage atau bungalow. Biasanya di sini disediakan hotel atau villa kecilnya itu yang ada di daerah pantai. Coba teman-teman lihat di Nusa Penida, Nusa Lembongan, pasti kita nyebutnya itu cottage. Hotelnya, hotel-hotel yang kayak kecil-kecil gitu, kita bilang sebutnya cottage atau bungalow. Itulah akomodasi yang kita sebut cottage. Lalu teman-teman pasti juga sudah sering mendengar ada nama hotel yang ada in-in-nya di belakang itu. Kita sebutnya hotel, tapi di sini ada perbedaan sedikit antara hotel dengan yang hotel ada in-nya. Jadi biasanya yang in-in itu fasilitasnya mungkin lebih ke kayak penginapan, kemudian ada menyediakan fasilitas per jam gitu seperti itu. Kemudian mungkin ukurannya juga lebih kecil daripada hotel pada umumnya. Lebih kayak penginapan juga sih. Lalu ada guest house. Kalau guest house ini biasanya pemilik rumah itu menyewakan rumahnya untuk ditinggali oleh wisatawan. Nah, ini banyak guest house nih biasanya di daerah Canggu yang memang orang asli Canggu memiliki tanah yang luas. Mereka membuat sebuah kamar terpisah yang mereka bisa sewa di sana. Disewakan untuk wisatawan. Ini ada kondotel atau kondominium hotel. Ini lebih ke lebih ke kayak apartemen tapi disewakan seperti itu. Jadi biasanya dimiliki oleh pengusaha properti. Lalu ada bumi perkemahan. Bumi perkemahan biasanya ya kita menggunakan tenda di sana untuk camping seperti itu. Lalu ada apartemen. Apartemen ini kalau tadi kondotel itu bisa disewa per hari, kayak apartemen tapi bisa disewa per hari. Tapi kalau apartemen biasanya disewanya ya jangka panjang gitu. Lalu ada di sini selain jasa akomodasi, kita ada juga jasa perjalanan. Jadi jasa perjalanan atau usaha perjalanan itu kegiatan usaha yang bersifat komersil yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata. Ya pasti kan kalau kita mau pergi ke suatu daerah, mau jalan-jalan, pasti kita pikirkan di mana kita tinggal, itu jasa akomodasi, dan kita di sana apa sih? Apakah kita nyewa motor, apakah kita sewa mobil, atau memang menggunakan transportasi umum. Fungsi dan peranan perusahaan perjalanan. Yang pertama, dia sebagai perantara. Jadi, jasa perjalanan ini dia sebagai perantara antara daerah satu dengan daerah lainnya yang pasti ya. Kemudian dari sudut wisatawan, perusahaan perjalanan merupakan yang pertama tempat wisatawan memperoleh informasi tentang segala sesuatu di daerah tujuan wisata. Kemudian ada tempat wisatawan meminta bantuan untuk mengurus dokumen perjalanan atau perpanjangannya. Tempat wisatawan membeli tiket atau memesan tempat pada perusahaan pengangkutan atau kamar hotel. Tempat wisatawan memesan angkutan wisata seperti taksi atau bus wisata. Tempat wisatawan membeli karcis masuk ke tempat wisata atau hiburan. Tempat wisata meminta bantuan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan. Kalau kita simpulkan dari sini, ternyata perusahaan perjalanan tidak hanya menjual jasanya untuk menjual tentang perjalanan saya, tapi bisa juga membooking hotel, kemudian membeli tiket karcis untuk tempat wisata di daerah tersebut. Ternyata mereka juga memiliki karena dari sudut wisatawan ya, padahal kita
sebenarnya perusahaannya tuh hanya menyediakan tentang transportasi saja, tapi kita sebagai wisatawan, sekalian dah kita tanyain nih, bisa bookingin hotel karena kebetulan orang sana nih, atau sekalian deh siapa tahu mereka menjual juga tiket-tiket karcis, misalnya hiburan atau arena bermain di sana, mereka juga bisa menjual dengan kerjasama. Lalu selain tadi sebagai perantara, perusahaan perjalanan juga bertugas sebagai organisator atau organizer. Jadi dia bisa mengorganisasi atau mengorganisir wisatawan. Bagaimana mempertemukan para wisatawan sebagai konsumen dengan perusahaan industri, ya misalnya tadi dia memiliki perusahaan arena bermain hiburan di sana. Kemudian mempertemukan wisatawan dengan pemilik hiburannya itu, kita bisa menggunakan perusahaan perjalanan, mungkin dengan menjual tiketnya secara lebih hemat. Mempersiapkan berbagai macam tur yang mungkin dapat ditawarkan kepada calon wisatawan. Ya, kalau kita misalnya pengen liburan ke Bali tapi nggak tahu mau kemana, perusahaan perjalanan sudah menyediakan paket-paketnya, mau kemana-kemana saja, tanpa perlu kita ribet. Memiliki keahlian dalam mengatur, menggali objek dan atraksi wisata yang mungkin dapat menarik dan senangi wisatawan. Jadi, perusahaan perjalanan juga memiliki keahlian untuk mengatur bagaimana menggali objek supaya wisatawan tuh bisa menarik untuk datang ke sana, seperti itu. Klasifikasi dan jenis perusahaan perjalanan. Yang pertama, agen perjalanan atau travel. Teman-teman pasti sudah tahu ya seperti apa agen perjalanan travel itu. Dia bisa menjual karcis atau tiket dan sarana angkutan, bisa mengurus dokumen perjalanan, lalu mengadakan pemesan sarana wisata seperti akomodasi, restoran, dan lain-lain. Kemudian menjual paket wisata yang dibuat Biro Perjalanan Umum. Jadi agen perjalanan tidak hanya menjual tiket transportasi ya, kita bisa pesan hotel di sana, tiket untuk arena hiburan di sana. Kalau misalnya kita libur ke luar negeri, ternyata bisa dibantu untuk mengurus dokumen perjalanannya apa saja yang kita butuhkan di sana. Lalu yang kedua ada Biro Perjalanan Umum, Tour and Travel Service. Tugasnya adalah mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan perjalanan wisata, menyelenggarakan usaha perjalanan dalam dan luar negeri, melayani pemesanan akomodasi restoran dan sarana wisata lain, menyelenggarakan panduan perjalanan wisata, dan melayani penyelenggaraan konvensi. Di sini agak sedikit berbeda ya. Lebih banyak tugas dari Biro Perjalanan Umum ini. Lalu ada cabang Biro Perjalanan Umum. Ternyata Biro Perjalanan Umum punya cabang lagi. Jadi, tapi tugasnya sama seperti Biro Perjalanan Umum lainnya. Lalu ada tour operator, bertugas merencanakan dan menyelenggarakan macam-macam perjalanan wisata seperti sightseeing atau sightseeing itu wisata yang untuk lihat-lihat saja, atau tours, trips, dan excursion. Yang kedua, merencanakan dan menjual paket wisata dalam dan luar negeri. Lalu menyediakan tenaga pramu wisata, tour leader, dan tour konduktor. Dan menyediakan atau memberikan fasilitas angkutan borongan. Ada tour operator. Nah, seperti itu untuk pertemuan 6. Bagaimana kita mengetahui klasifikasi jasa akomodasi, kemudian jasa perusahaan perjalanan apa saja, dan sebagainya. Tapi saya yakin di sini teman-teman pasti sudah paham dan sudah sering melihat di sekitar kita ya seperti apa ini jasa akomodasi itu seperti apa. Paling ini ternyata kita baru tahu, oh ternyata klasifikasi hotel itu macam-macam. Padahal kita bisa sebutnya hotel yang kecil pun kita bisa sebutnya ini ada hotel. Kemudian yang kayak cottage kita bisa bilang villa dan sebagainya. Itu ternyata ada klasifikasinya gitu. Oke, untuk materinya sekian. Silakan nanti jika ada pertanyaan silakan hubungi saya di WA. Terima kasih.